Halo semuanya, selamat datang di channel Sinema Seru. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak part 1 dan part 2 dari serial Hellbound ini. Bagi yang belum, bisa diklik card di kanan atas. Di part 3 ini kita akan bahas sampai tuntas season 1 Hellbound. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita simak ceritanya. Young Jae teringat dengan orang Sodo kemarin. Sepertinya dia pernah melihatnya tampil di stasiun TV tempat dia bekerja. Lalu Young Jae mendatangi editornya, dan benar aja ternyata memang orang tersebut pernah tampil sebagai narasumber di acara TV mereka. Kemudian Young Jae meminta data orang tersebut yang ternyata adalah seorang profesor sosiologi bernama Gong Heong Jun yang mengajar di Universitas Hankuk. Lalu Young Jae mendatangi alamat si profesor, dan kemudian sementara itu, kebenaran baru mendapat kabar bahwa ada pendosa yang bersembunyi karena tidak ingin penjemputannya terekspos. Lalu setelah diinterogasi, dia mengatakan kalau penjemputannya akan berlangsung hari ini pukul 5 sore, dan di meja juga ditemukan kartu nama bertuliskan Laundry Sodo. Kembali ke Young Jae, Profesor Heong Jun memperingatkan Young Jae untuk melupakan perihal penjemputan temannya kemarin. Lagi pula organisasi Sodo justru malah membantu untuk menghilangkan jejak mereka agar tidak terendus dan dimanfaatkan oleh sekte kebenaran baru, karena anggota Sodo sendiri adalah keluarga dari orang-orang yang dijemput ke neraka dan juga korban dari arogansi Arrowhead. Lalu dengan wajah sedih, Young Jae memperlihatkan video putranya yang masih bayi. Di kantor pusat kebenaran baru sudah dipersiapkan studio untuk dilakukan live streaming penjemputan pendosa yang berhasil mereka amankan tadi. Keluarganya pun sudah dibawa ke studio untuk menyaksikan secara langsung. Setelah memberi kata pengantar yang sangat menghakimi dengan gaya teatrikal, Ketua Kim Jong Chil turun dari panggung dan penjemput neraka pun muncul sesuai jadwal. Scene kembali ke Young Jae. Profesor Heong Jun kemudian mengajak Young Jae untuk menemui Hye Jin. Lalu Hye Jin mengatakan bahwa organisasi Sodo sudah menghapus rekaman CCTV rumah sakit mengenai putranya yang didatangi malaikat maut. Sodo memiliki anggota dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petugas di rumah sakit. Jadi Young Jae nggak perlu khawatir kondisi anaknya akan terekspos. Lagi pula sekte kebenaran baru nggak akan mengekspos penjemputan anaknya, karena sekte kebenaran baru mempercayai konsep bayi yang baru lahir adalah masih suci dan tanpa dosa. Sedangkan yang diburu oleh kebenaran baru selama ini selalu orang dewasa yang dihakimi sudah berbuat dosa dalam hidupnya, sehingga dijemput ke neraka. 세진리 교류에는 원죄나 대속 같은 개념이 없어요. 숨기려고 할 겁니다. 자기들한테 불리한 거니까. Tapi menurut Hye Jin, kalau sampai kebenaran baru tahu soal video anaknya, mereka pasti akan memburu anaknya dengan tujuan untuk menyembunyikan penjemputan anaknya Young Jae dari publik. Young Jae pun bertanya, memangnya kebenaran baru pernah menyembunyikan suatu kasus penjemputan neraka? Hye Jin menjawab bahwa Jinsu, pendiri sekte kebenaran baru, sudah dijemput ke neraka 4 tahun yang lalu. Tapi bukti mengenai hal tersebut sudah dihapus oleh Jong Chil, sehingga Jinsu tetap dianggap orang suci yang sekarang dikabarkan sedang keliling dunia menyebarkan ajaran kebenaran baru. 정진수 의장은 지금 어디 있을까요? 죽었어요. 4년 전 어딘가에서 시연을 당했을 겁니다. Lalu Hye Jin meminta kesediaan Young Jae untuk menyiarkan penjemputan anaknya secara live, karena inilah kesempatan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa ajaran kebenaran baru selama ini salah, dan mereka hanya memanfaatkan fenomena penjemputan pendosa ke neraka ini untuk keuntungan mereka. Young Jae tersinggung dan marah mendengar permintaan Hye Jin. 우리가 죽는 거 이용하려고 그러는 거 아니야. 똑같은 새끼들이야, 똑같은 새끼들. Sementara itu, sekte kebenaran baru sedang rapat membahas mengenai pendosa-pendosa yang bersembunyi agar penjemputannya tidak terendus. Dan terungkap dari wawancara dengan pendosa yang baru saja dijemput ke neraka tadi, bahwa dia dibantu oleh organisasi Sodo. Dan dari hasil penyelidikan bahwa Sodo dipimpin oleh seorang mantan pengacara bernama Min Hye Jin.
Kesal dengan aksi-aksi Sodo yang seperti menentang kebenaran baru, apalagi dipimpin oleh Hyejin yang ternyata belum mati, Jeongchil melantik petugas kebenaran baru bernama Yuji dan memberi kuasa penuh untuk bertindak. Tapi pelantikannya aneh banget ya, kepalanya dikeplak-keplak gitu. Kalau pelantikan menteri kayak gini gimana tuh ya? 새 진리의 의장의 권한으로 부여한다. Dan Yuji ini nggak main-main ya, dia langsung menggunakan segala cara, termasuk menggunakan arrowhead. Dan langsung ditemukan identitas satu orang anggota Sodo. Lalu rumah anggota Sodo tersebut langsung disantronin orang-orang arrowhead. Dengan mengancam istri si anggota Sodo itu, mereka mendapatkan informasi. 한 명 불었습니다. 위치 추적 협조해 주세요. 예. Profesor Hyungjun menawarkan untuk mengantar Youngjae pulang, tapi Youngjae yang masih kesel menolak. Lalu Profesor Hyungjun cerita bahwa putrinya yang masih remaja juga dijemput utusan neraka. Youngjae yang sudah sampai di rumah menceritakan pertemuannya dengan organisasi Sodo. Sementara itu Profesor Hyungjun dalam perjalanan pulang ke rumah. Saat siuman, Profesor mendapati dirinya dalam kondisi terikat dan melihat salah satu anak buahnya juga dalam kondisi yang sama. Sementara itu, orang-orang arrowhead sedang melacak histori navigasi mobilnya untuk mencari tahu tempat-tempat yang sudah didatangi Profesor. Hyejin menghubungi Profesor, tapi nomornya nggak aktif. Hyejin langsung curiga, bener aja. Di luar terlihat berdatangan orang-orang arrowhead. Hyejin langsung masukin HP-nya ke oven, terus buru-buru kabur. Orang-orang arrowhead lalu mengejar. Terpaksa Hyejin melayani adu jotos. Kayaknya Hyejin udah belajar ilmu bela diri ya. Tapi kewalahan juga lawan orang banyak begitu ya. Sempet dicegat juga sama Yuji dan rekannya. Tapi untungnya Hyejin berhasil lolos. Besok paginya berita di TV menyiarkan ditemukan 2 jasad hangus yang tergantung di depan gerbang Universitas Hankook. Dan salah satu jasad tersebut teridentifikasi adalah Profesor Hyungjun. Youngjae langsung cek di internet dan beritanya udah viral. Ada juga video dari Arrowhead yang menyatakan bertanggung jawab atas kejadian itu sebagai hukuman karena mereka adalah anggota Sodo yang mencoba menghalangi kehendak Tuhan untuk bisa diketahui oleh masyarakat. Juga menghalangi ajaran kebenaran baru, dan mereka juga mengatakan bahwa Sodo dipimpin oleh Min Hyejin. 우리 화살 측은 그런 그에게 우리 화살 측은 민혜진 변호사를 지목한다. Hyejin menelpon Youngjae dan mengatakan bahwa tadi malam dia diserbu oleh Arrowhead. Dan Hyejin mengingatkan Youngjae untuk menjaga istri dan putranya, jangan sampai diketahui oleh kebenaran baru. Youngjae lalu menghubungi istrinya dan ternyata istrinya pergi ke kantor kebenaran baru untuk menanyakan kenapa anaknya bakal dijemput ke neraka, padahal masih bayi polos yang tidak berdosa. Youngjae panik dan langsung menghubungi Hyejin. Hyejin menyuruh Youngjae untuk mengeluarkan istrinya dari kantor kebenaran baru, dan Hyejin mengatakan dia juga segera OTW ke sana. Youngjae pun langsung mengirim pesan kepada istrinya untuk segera keluar dari sana. Sementara para pemimpin kebenaran baru langsung mengadakan rapat setelah melihat video anaknya Youngjae. Mereka sepakat kalau masyarakat sampai tahu video ini, maka masyarakat tidak lagi mempercayai ajaran kebenaran baru. Dan diputuskan untuk mengamankan bayi tersebut. 저 영상이 사람들에게 알려졌을 때 새 진리의 의도들을 의심하기 시작할 거예요. 그렇지. 일단은 저 애기랑 저 여자 따로 격리시켜요. Di lobi, wartawan berkerumun meminta pernyataan resmi dari kebenaran baru mengenai aksi Arrowhead terhadap Profesor Hyungjun. Tiba-tiba muncul seorang pria berteriak bahwa dia akan dijemput ke neraka 10 menit lagi. Dan saat lagi heboh begitu, Youngjae, Hyejin, dan seorang anggota Sodo menyelinap masuk. Lalu dengan alasan karena bayinya menangis terus, salah satu orang kebenaran baru mengambil bayinya Youngjae.
Istri Yung Jae yang sudah membaca pesan dari Yung Jae langsung panik dan berusaha merebut bayinya kembali. Untung Yung Jae bersama yang lainnya muncul dan membantu merebut bayi tersebut. Di lobi, pria yang mengaku akan dijemput ke neraka berhasil mengalihkan perhatian, sehingga Yung Jae dan yang lainnya berhasil membawa istri dan anaknya. Walaupun ketika mau keluar dari gedung cukup direpotin juga ya, tapi akhirnya mereka berhasil meloloskan diri. Sementara Hyejin membawa Yung Jae dan istrinya ke tempat yang aman. Persembunyian seseorang bernama Lee Dong-wook, mantan penganut kebenaran baru yang sangat taat, yang kemudian berbalik mendukung Sodo, karena dia sudah didatangi malaikat maut yang mengabarkan waktu kematiannya. Dan mengetahui info mengenai bayinya Yung Jae, menurutnya itu menjadi bukti bahwa ada yang salah dalam fenomena utusan neraka ini. 지옥에 간다는 게 스스로를 너무 밉게 만들어요. 내가 잘못 살지 않았다. Kemudian setelah istrinya Yung Jae setuju untuk menyiarkan kondisi anaknya, Hyejin bersiap untuk live streaming mengabarkannya kepada masyarakat. Dong-wook pun menyiapkan peralatan untuk live streaming, dan di antara properti siaran yang tersimpan di lemari, terlihat topeng yang biasa dipakai simpatisan Arrowhead yang dulu biasa live streaming memprovokasi masyarakat. Saat live streaming, Hyejin mengabarkan akan terjadi penjemputan terhadap seorang bayi tak berdosa dan mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa fenomena ini adalah sebuah tragedi yang kemudian dimanfaatkan kebenaran baru dengan menyatakan bahwa ini adalah sebagai hukuman dari Tuhan. 새 진료에는 이제 심판이라고 말하는 것을 멈춰주십시오. Ketua Jeongchil yang memang udah ngamuk karena anak buahnya nggak bisa mengamankan bayinya Yung Jae tambah kesal aja setelah nonton live streamingnya Hyejin. Sementara rapat yang mereka lakukan juga nggak menghasilkan solusi apa-apa. Yang ada malah debat kusir nggak jelas. Keesokan paginya, Hyejin mengatakan bahwa lokasi untuk live streaming penjemputan bayinya sudah ditentukan. Dekat-dekat situ juga, karena akan terlalu berbahaya kalau mereka pergi ke lokasi yang terlalu jauh. Lalu muncul Dong-wook mengatakan bahwa dia akan keluar sebentar mau belanja. Sambil berjalan dengan gontai, Dong-wook teringat saat dia didatangi malaikat maut. Ternyata Dong-wook menghubungi kebenaran baru. Dia mengatakan bahwa Yung Jae sekeluarga ada di rumahnya. Dia bilang kalau dia adalah pengikut setia kebenaran baru, tapi kenapa dia bakal masuk neraka? Dan dia juga bilang kalau penjemputannya datang 5 menit setelah penjemputan anaknya Yung Jae. 네가 시험 받고 5분 뒤더라고. 이건 무슨 의도 같아? 응? Ketua Jeongchil langsung memanipulasi Dong-wook. Menurutnya terkadang Tuhan juga membuat suatu kekeliruan. Contohnya seperti kasus bayinya Yung Jae. Dan Dong-wook sengaja dipilih Tuhan untuk menutupi kekeliruannya. 이동욱 씨는 신의 실수를 덮어주기 가장 고마워해야 하는 존재. Langsung GR nih si Dong-wook. Lalu Ketua Jeongchil langsung menanyakan alamat Dong-wook dengan alasan ingin membantunya menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Si Dong-wook yang merasa Tuhan sudah memilih dia untuk tugas mulia ini gak mau kebenaran baru mengambil keuntungan. Tapi dia ngasih petunjuk tipis-tipis saja dengan cara meninggalkan HP-nya di situ supaya bisa dilacak posisinya. Paling nggak kalau kebenaran baru nanti bisa menemukan lokasinya, tapi tetap aja udah terlambat. Gitu kira-kira pemikirannya. 힌트. Dengan dibantu pihak kepolisian dan Arrowhead, lokasi Dong-wook pun ditemukan. Sementara itu, Hyejin mengatakan bahwa seharusnya orang Sodo sudah datang untuk mengantar Yung Jae dan keluarganya ke lokasi. Yung Jae bergegas memeriksa ke bawah. Lalu Hyejin memberikan senjata sengatan listrik untuk jaga-jaga. Begitu sampai di bawah, Yung Jae kaget melihat orang-orang Sodo sudah terkapar semua dan ada Dong-wook di sana. Dong-wook berkata kepada Yung Jae bahwa dia akan membunuh Yung Jae, istrinya, dan Hyejin, lalu menutupi penjemputan anaknya agar tidak diketahui publik. Dan setelah itu dia akan menerima penjemputan dan dia merasa puas karena akan menjadi orang yang memperbaiki kesalahan Tuhan. Dong-wook pun langsung menyerang Yung Jae.
Dongwook menggila. Dia berusaha menyerang istri Young-jae. Hye-jin berusaha menghalangi dengan sekuat tenaga. Istri Young-jae pun berlari ke bawah. Karena mendengar ribut-ribut, tetangga pada keluar. Lalu istri Young-jae berkata kepada mereka bahwa bayinya sebentar lagi akan dijemput oleh utusan dari neraka. Langsung viral dah. Pihak kebenaran baru pun langsung bergerak ke sana. Sementara itu, Hye-jin berhasil mengalahkan Dongwook dan langsung bergegas menyusul istrinya Young-jae. Dan begitu nyampe di bawah, Young-jae yang tersadar dari pingsannya langsung membantu istrinya untuk melindungi keluarganya. Begitu juga Hye-jin. Young-jae dan istrinya berpelukan untuk melindungi bayi mereka. Hye-jin merasa kecewa karena tidak dapat mencegah hal ini terjadi. Tapi ternyata rupanya si Dongwook datang. Tetep dong dia mau melanjutkan misinya. Dan orang-orang segitu banyak, nggak ada yang mencegah. Cuma nontonin doang. Hye-jin yang kayaknya luka parah dengan mudah dirobohkan oleh Dongwook. Lalu Hye-jin menggendong bayi itu. Kemudian datang Yuji beserta rombongan kepolisian dan kebenaran baru berusaha untuk menangkap Hye-jin. Tapi mereka dihalang-halangi oleh warga. Kesal sama omongan si kakek, dengan teganya Yuji memukuli kakek tersebut dan meminta kepolisian untuk menangkap kakek tersebut. Tapi pihak kepolisian pun juga sudah tersadar dengan kejadian ini. Justru Yuji yang ditangkap dengan tuduhan penganiayaan. 당신을 폭행 현행범 당신은 묵비권을 행사할 수 있고. 뭔 개소리야? Hye-jin menyetop taksi dan meminta untuk ke jalan raya. Tapi supir taksi malah milih jalan kecil. Hye-jin protes. Tapi supir taksinya bilang, jalan raya banyak pemeriksaan polisi terkait pencarian Hye-jin dan keluarga Young-jae. Dan supir taksi ini bisa dibilang adalah bagian dari silent majority ya. Bagian masyarakat yang sudah muak dengan kelakuan kebenaran baru dan Arrowhead yang merasa seperti wakil Tuhan. Relate banget nih kayak di negeri Wakanda. Sementara itu di museum tempat penjemputan Park Jung-ja, dan film pun selesai. Wele. Kok jadi kayak Terminator ya? Malah jadi pertanyaan nih, berarti fenomena ini bukan utusan dari neraka ya? Ini buktinya, si Park Jung-ja masa bisa diretur setelah 4 tahun di neraka? Jangan-jangan nanti di season selanjutnya Jung Jin-soo, si pendiri sekte kebenaran baru juga bakal diretur dari neraka. Ya kita tunggu aja ya season 2-nya. Lumayan lah, ada 2 film seri Korea dari Netflix yang bakal ditunggu-tunggu season selanjutnya, Squid Game sama Hellbound. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di alur cerita sinema seru selanjutnya.